Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala mulki dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ucapan syukur alhamdulillah. Mari senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang yang pandai mensyukuri segala nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan di alam dunia ini tentang perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi semakin meningkat dan meningkat. Marilah sama-sama perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang sudah berjalan ini hendaknya kita imbangi dengan sikap moral mental fundamental yang berorientasi kepada agama, karena yang mampu membendung akan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Tuhan Yang Maha Kuasa maupun yang dilarang oleh pemerintah itu hakikatnya bersumber di bidang agama. Untuk itu imbangilah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini dengan keyakinan agama yang kokoh. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bila melihat suatu keramaian, alangkah baiknya apabila kita membawa kendaraan, baik itu motor, sepeda maupun mobil, yaitu biasanya kita titipkan. Hal ini untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, karena sudah pernah terjadi ya. Bahkan posisi menggali ataupun menguburkan jenazah motor aja di dalam lingkungan pemakaman aja kadang-kadang bisa dibawa orang, apalagi di tempat-tempat keramaian. Nah, apa salahnya kita titipkan di tempat parkir hari ini untuk menjaga kenyamanan kita di dalam kita melaksanakan aktivitas sehari-hari. Sekedar mengingatkan, baik itu di kantor-kantor ataupun di pasar, itu tentunya ada tempat-tempat tertentu untuk parkir, sehingga bagaimana caranya supaya keamanan ini benar-benar dapat kita jaga. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini hidup dengan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kebahagiaan ini akan dapat kita peroleh kalau kita mampu mencontoh baginda Rasulullah SAW. Mari kita sama-sama meneladani apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW sudah berpesan, aku tinggalkan dua perkara kepadamu, dan apabila kamu berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, maka kamu akan selamat untuk selama-lamanya.
Dan dua perkara yang dimaksud adalah Al-Quran dan hadis. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekedar perbandingan antara dunia dan akhirat. Kalau kita hidup di dunia ini, kita berusaha untuk kebaikan di akhirat, insya Allah ya, kita nanti di akhirat juga merasakan suatu kebahagiaan. Karena kita juga dituntut ya untuk mencari ilmu akhirat. Ya, tuntut kampung akhirat. Tetapi kita tidak boleh lengah ataupun tidak boleh meninggalkan akan kepentingan dunia. Jadi kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala ini tuntut kampung akhirat, tetapi jangan kau lupakan akan duniamu. Jadi kita sementara ada yang bilang 50-50 ya. Kepentingannya sama. Untuk akhirat misalnya 50%, untuk dunia juga 50%. Bahkan bisa jadi untuk akhirat 100% juga, untuk dunia 100%. Kita imbangi untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan akhirat. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia sifatnya sementara. Walaupun hanya sementara, kesementaraan itu akan tentukan keabadian kita di akhirat kelak. Dan di alam dunia ini kita tidak lepas akan berbagai macam cobaan, ujian, rintangan untuk menggapai suatu tujuan tertentu. Perlu disadari maupun diketahui bersama bahwa salah satu ayat di dalam kitab suci Al-Quran, itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Allah tegaskan di dalam kitab tersebut, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Itulah salah satu ayat yang sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Artinya, demi sesungguhnya akan kami uji kamu dengan suatu cobaan, yaitu ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta, manusia dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang sabar atas cobaan itu. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu sudah menjadi takdir kita ya. Kita ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Ya. Katakan tadi berbagai cobaan. Di antaranya tentang ketakutan. Bisa jadi kekhawatiran akan kekurangan dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Mungkin takut kalau ada apa-apa, ya, takut lapar, ya, takut sakit, ya, dan takut-takut yang lain. Kemudian kekurangan. Manusia hakikatnya punya sifat kekurangan, dan ini juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kekurangan ilmu, kekurangan harta benda, ataupun kekurangan terhadap apa-apa yang ia miliki. Kemudian kalaupun toh para petani diuji dengan buah-buahan,
Yang mana mungkin kalau menanam buah ada kalanya bagus, ada kalanya kurang bagus. Itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita disuruh memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang menerima ujian itu dengan penuh kesabaran. Sabar dalam arti menerima bahwa segala sesuatu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang beriman akan senantiasa mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian tersebut harus kita cermati dengan sebaik-baiknya, bahwasanya ini terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Allah memberikan ujian ya tidak mungkin di luar batas kemampuan kita. Ya. Mari kita sikapi ujian-ujian yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menerima dengan penuh lapang dada. Berdoa tentunya kita mudah-mudahan dapat menjalani perilaku kehidupan ini, menerima segala ujian, cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu, lebih kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.